Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Dokter Melawati, Dokter Setiawan. Di sini saya Silpa Eliva Firmansyah dengan NPM 246 akan menjelaskan mengenai konsep MAPS dari pada blok kardiovaskular ini. Nah, di mana untuk konsep MAPS itu sendiri dimulai dari anatomi dari jantung. Nah, di mana pada jantung adanya perikardium atau kantong fibrosa yang membungkus jantung dan pembuluh darah. Di mana terdapatnya dua lapisan, ada lapisan fibrosa dan ada lapisan serosa. Nah, kemudian pada lapisan jantung ada tiga lapisan, ada epikardium itu bagian terluar, kemudian ada miokardium lapisan tengah, dan ada endokardium atau lapisan terdalam. Nah, selanjutnya ada di jantung juga terdapat 4 bilik atau 4 chamber. Nah, di mana adanya atrium kanan, adanya atrium kiri, dan juga ada ventrikel kanan, dan juga ada ventrikel kiri. Nah, kemudian terdapatnya 4 valve, di mana pada semilunar valve ada tricuspid valve dan juga ada mitral valve. Kemudian pada atrioventricular valve ada pulmonary valve dan juga ada aortic valve. Nah, selanjutnya untuk vaskulatur dari jantung itu sendiri ada coronary artery, di mana adanya AV branch kanan, kemudian ada marginal branch kanan, dan juga ada posterior intraventricular branch. Nah, kemudian pada cardiac vena, di mana adanya coronary sinus dengan great cardiac vena, kemudian ada middle cardiac vena, ada small cardiac vena, ada oblique vena dari atrium kanan, dan juga ada atrium kiri, dan juga ada posterior ventricular vena kiri. Nah, selanjutnya adanya pembuluh darah, di mana terdapat 3 layer dari pembuluh darah, ada tunica intima, tunica media, dan juga tunica adventitia. Nah, kemudian pembuluh darah juga memiliki 3 tipe, ada arteri, yaitu membawa darah menjauhi jantung, di mana ada arteri elastis atau aorta, kemudian ada arteri muskular, kemudian ada arteriola. Nah, selanjutnya ada vena, di mana pembuluh yang membawa darah kembali dari perifer ke jantung. Itu ada vena besar atau vena cava, kemudian ada medium vein, dan ada venous. Nah, kemudian ada kapilari, di mana kapilari itu tuh pembuluh darah kecil dengan jumlah yang sangat banyak yang menghubungkan arteri dengan vena. Nah, selanjutnya ada sistem sirkulasi dari pembuluh darah. Ada sirkulasi sistemik, yaitu darah yang kaya oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, di mana dimulai dari ventrikel kiri jantung masuk ke aorta, kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh kecuali pada paru-paru. Nah, selanjutnya ada sirkulasi pulmonal, di mana darah yang kaya karbon dioksida akan mengalir dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonal. Nah, di mana di sini dimulai dari ventrikel kanan jantung masuk ke arteri, kemudian ke pulmonalis, kemudian akan masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya eh, de di sini, eee, jika adanya gangguan pada korona arteri, maka akan adanya aterosklorosis atau gangguan inflamasi kronis yang mempengaruhi endotelium arteri dan ditandai dengan penumpukan plak kolesterol di dalam lumen arteri, di mana patogenesis dari aterosklorosis yaitu adanya respon inflamasi terhadap cedera sel, kemudian adanya akumulasi lipoprotein dan adesi trombosit, kemudian adanya adesi monosit ke endotel dan akumulasi lipid dalam makrofag. Nah, di mana untuk penyakit yang saya ambil mengenai penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini sendiri di mana faktor resikonya yaitu yang pertama ada merokok, kemudian ada hipertensi, dan juga ada diabetes. Nah, di mana untuk patogenesis dari hipertensi, di mana terjadinya cedera endotel. Kemudian setelah itu akan banyak LDL yang masuk ke lapisan intima dan akan berakumulasi di intima. Nah, selanjutnya LDL di intima itu akan teroksidasi menjadi lipid yang akan memicu respon inflamasi kronis pada dinding pembuluh darah. Nah, selanjutnya respon inflamasinya itu tuh akan merekrut monosit pada dinding pembuluh darah, lalu akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Nah, makrofag tersebut tuh akan memfagositasi LDL yang teroksidasi sehingga akan disebut dengan sel busa. Nah, setelah lama-kelamaan sel busa tersebut tuh akan terakumulasi dalam tunika intima dan akan membentuk inti lipid. Nah, lalu akan mengembangkan ateroma atau plak. Nah, sehingga akan terbentuk aterosklerosis. Nah, di mana jika terjadi pada terjadi pada arteri koroner, maka akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, di mana di Indonesia sendiri epidemiologi dari PJK untuk angka mortalitasnya di mana
mencapai 1,25 juta jiwa jika populasi penduduk Indonesia tuh mencapai 250 juta jiwa menurut Kemenkes pada 2020. Nah, kemudian ada faktor resiko di mana adanya, yang dapat dimodifikasi ada hipertensi, merokok, kolesterol tinggi, dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian yang tidak dapat dimodifikasi ada usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan juga genetik. Nah, adapun, di mana pada PJK itu sendiri ada 2 tipe angina, di mana yang pertama ada stable angina, itu kondisi yang berupa nyeri dada atau ketidaknyamanan yang sering terjadi ketika aktivitas atau, stres emosional itu meningkat. Nah, di mana untuk patogenesis dari stable angina jika terjadi karena aterosklerosis, maka akan adanya penurunan diameter dari lumen pembuluh darah, kemudian penurunan volume darah yang menyuplai jantung. Nah, akan menyebabkan penurunan suplai darah pada miokardium. Nah, jika terjadi karena aktivitas fisik yang berlebih, maka akan peningkatan detak jantung, kemudian penurunan durasi diastol, dan penurunan suplai darah ke jantung dari arteri koroner sehingga akan menyebabkan iskemia miokard dan terjadinya angina pectoris. Nah, kemudian untuk angina yang kedua itu ada angina yang unstable. Nah, di mana angina ini tuh nyeri dada yang tidak terduga dan biasanya terjadi pada saat istirahat. Nah, untuk patogenesis dari unstable angina jika terjadi karena aterosklerosis, maka akan terjadi pecahnya plak aterosklerosis pada arteri koroner. Nah, sehingga agresi trombosi itu sehingga akan terbentuknya agresi, trombosi dan pembentukan trombus. Nah, kemudian terjadinya penyumbatan pada, arteri dan akan adanya penurunan suplai darah pada miokardium sehingga akan terjadi iskemia miokard dan terjadinya angina tidak stabil. Nah, maka dari itu saya memiliki inovasi yaitu cardiac care. Nah, apa sih cardiac care? Nah, di mana latar belakang dari inovasi saya itu PJK merupakan penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke dengan 12,9 dari seluruh penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kemudian pasien PJK tidak merubah kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat, sehingga kondisi yang sudah ada tambah berat. Nah, selanjutnya kurangnya layanan dan dokter spesialis jantung di Indonesia dan keterlambatan diagnosis. Nah, adapun cara, untuk merealisasikan, cardiac care itu sendiri di mana dituangkan dalam 5W+1H. Nah, apa sih cardiac care? Di mana cardiac care merupakan rancangan pembuatan aplikasi untuk memudahkan pasien melakukan konsultasi, pembelian obat, dan pembelian catering sehat. Kemudian siapa sih target dari cardiac care? Yaitu pasien PJK, di mana nah, kemudian kapan? Saat ini. Nah, mengingat mortalitas dari PJK di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, kenapa cardiac care ini diperlukan? Nah, karena, agar menurunnya mortalitas mortalitas PJK di Indonesia, sehingga menghasilkan, kualitas sumber daya manusia yang baik dan tercapainya tujuan SDGs yang nomor 3. Kemudian di mana? Nah, cardiac care ini tuh dapat diunduh pada Google Play Store dan App Store. Nah, di mana dan bagaimana sih, eee cardiac care ini, nah di mana pada menu awal terdapat 3 tampilan yang pertama pada, menu start, kemudian pengguna akan diarahkan ke, untuk login atau sign in terlebih dahulu jika pengguna tuh belum mempunyai akun. Nah, selanjutnya pengguna harus mengisi identitas terlebih dahulu, dimulai dari nama, nomor handphone, dan alamat. Kemudian pada menu utama adanya konsultasi, kemudian adanya, penjualan obat, adanya penjualan catering sehat, dan informasi lainnya. Nah, pada menu konsultasi, di mana fitur konsultasi ini tuh pasien akan memilih dokter untuk berkonsultasi. Nah, setelah, adanya jadwal untuk berkonsultasi, maka, konsultasi itu tuh dapat dilakukan dengan cara video call agar memudahkan untuk berkomunikasi sehingga menghindari adanya kesalahpahaman atau kesalah persepsi dari kedua belah pihak. Nah, kemudian setelah, itu pengguna akan memilih obat yang telah diresepkan oleh dokter dan selanjutnya, eee adanya tampilan dari daftar obat yang telah dipilih. Nah, kemudian jika sudah melakukan pembayaran, maka obat tersebut akan diantarkan langsung oleh driver ke alamat tujuan. Nah, selanjutnya pada fitur, yang terakhir ada fitur catering sehat, di mana terdapat restoran yang menyediakan catering sehat yang disesuaikan pada tempat tinggal dari pengguna. Nah, jika pengguna itu membeli catering, tersebut, maka akan diantarkan langsung oleh driver ke alamat tujuan. Nah, adapun kolaborasi dari inovasi saya itu ada aplikasi developer, ada graphic designer, dan juga ada dinas kesehatan, di mana dinas kesehatan ini akan merekomendasikan dokter spesialis jantung untuk mendaftarkan dirinya kepada cardiac care ini. Nah, adapun limitasi dari inovasi saya yaitu terhambatnya, jaringan serta device pada pasien yang bertempat tinggal di pedesaan. Nah, walaupun terdapatnya limitasi tersebut, namun ide ini tuh tetap bisa dijalankan dengan cara melakukan, perkumpulan pasien PJK di setiap RT atau RW yang difasilitasi dengan, peminjaman
bantuan handphone dari pemerintah. Nah, di mana handphone itu tuh untuk melakukan konsultasi mengingat inovasi itu bisa, menyelesaikan masalah PJK yang ada. Nah, apa sih perbedaan dari aplikasi lain di mana Cardiacare ini tuh merupakan satu-satunya aplikasi yang membantu pasien PJK untuk konsultasi dengan dokter spesialis jantung, pemesanan obat dan catering sehat yang dapat diantarkan langsung oleh driver. Kemudian, adanya fitur yang tersedia pada aplikasi Cardiacare ini tuh memudahkan pasien PJK tuh mengakses dalam satu aplikasi saja. Nah, kemudian untuk, kan karena Cardiacare ini tuh merupakan aplikasi yang baru, maka membutuhkan pengenalan dengan cara pencetakan poster yang disebar di tempat umum seperti puskesmas, klinik, dan tempat umum lainnya, serta tidak lupa juga untuk menge-share di media sosial. Nah, agar menarik perhatian pasien PJK, maka, dengan cara menjelaskan keunggulan pada aplikasi Cardiac Care, nah sehingga pasien PJK tuh, dapat tertarik untuk menggunakannya. Nah, sekian pemaparan konsep yang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak bener Pak JK.